Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Brilliant Legacy ya. Malam ini ada informasi menarik ya dari emiten Goto yang mana diminta sama bursa ya untuk memberikan penjelasan ya. Di antaranya kita baca lah langsung. Oke, yang pertama itu adalah terkait perubahan strategi setelah mundurnya komisaris ya. Salah satunya itu ada Bapak Gibraldi Thohir gitu. Nah, di sini sih dijelaskan ya nggak ada nggak ada hubungan apa-apa gitu ya dengan perceraian ini. Kalau di sini dinyatakan memang alasan pengunduran dirinya itu kalau Bu Nila itu mau fokus pada minat lain di luar perseroan, dan kalau Pak Boy Thohir itu mau fokus dengan usaha keluarganya, gitu aja. Yang kedua itu, nah ini yang mungkin banyak diminta ya, terkait pemberitaan mergernya Grab dengan Goto gitu. Nah di sini nggak dijawab belak-belakan ya gitu, cuman bahasanya dia nggak mau mengungkapkan dulu lah gitu ya, karena bersifat rahasia di sini. Jadi dan tidak mengikat juga untuk menginformasikan gitu kalau memang masih dalam penjajakan awal, belum deal lah gitu ya. Jadi kalau memang nanti ada udah deal pasti akan keluar lah informasinya gitu, karena itu wajib, malah kalau dia udah deal nggak ngabarin malah jadi pelanggaran gitu ya. Jadi kalau di sini sih masih ngambang ya jawabannya, jadi masih antara iya dan tidak gitu ya. Ya menarik sih kalau memang beneran merger ya gitu, jadi nggak ada saingan lagi tuh Gojek sama Grab mah gitu. Saingannya sama Maxim juga nggak terlalu nggak terlalu besar lah gitu kalau di Indonesia ya. Oke, menarik sih itu gitu. Gue juga udah watchlist sih saham ini, mungkin akan mempertimbangkan untuk masuk ya, karena kalau udah muncul beritanya mungkin harga sahamnya bisa udah naik kali ya gitu. Nah mumpung masih ngawang-ngawang gini antara iya dan tidak, nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan tuh untuk masuk ya, mungkin jangan terlalu banyak gitu. Oke, itu disclaimer on, bukan ajakan untuk beli ya, jadi apalagi jual, jadi ya terserah aja, itu point of view gue aja. Gue juga belum punya barang sih di Gojek ya, di Goto. Yang ketiga ini adalah tindakan korporasi ya, artinya aksi korporasi. Di sini sih diungkapkan terkait pembelian saham kembali ya, atau buyback gitulah, yang rencananya akan dilakukan di periode 2025 sampai 2026 gitu. Ya, dimulai itu tanggal 18 Juni gitu. Nah, nanti seperti yang udah mungkin ya, pikiran gue sih kalau mau di buyback harusnya nunggu harganya di bawah nggak sih? Gitu. Jadi nah ini mungkin jadi salah satu alasan gue juga, mungkin akan waiting lagi ya sampai bulan Juni ya, mempertimbangkan untuk masuknya. Barangkali nanti di tanggal 18 Juni itu udah mulai turunin kali harga sahamnya biar bisa di buyback di harga murah gitu, barangkali. Lalu itu ya, ya tujuannya bisa dibaca sendiri ini ya. Salah satunya untuk mempersiapkan nanti ada mesop ya untuk karyawan, biar karyawan punya saham gitu. Sebelumnya sih udah ya, cuman nggak tahu banyak yang nebus apa enggak tuh ya waktu dikasih gratis waktu IPO. Yang keempat, nah ini informasi
fakta kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek persoran yang belum diungkapkan. Nah, ini dia membantah yang nggak ada yang di ya intinya nggak ada informasi atau kejadian penting yang belum diungkapkan ya gitu. Artinya memang kalaupun dengan Grab ini masih penjajakan kan itu belum wajib diungkapkan gitu ya. Jadi ini masih ngambang ya, jadi belum tahu apakah benar ada penjajakan atau enggak gitu. Dan kalaupun ada penjajakan kan belum tentu deal juga gitu nanti. Jadi masih 50-50 lah gitu. Nah, intinya di sini dia mengungkapkan di poin keempat, artinya nggak ada informasi yang disembunyikan gitu. Semuanya kalau memang udah sifatnya informasi dan fakta atau kejadian, artinya udah terjadi, itu pasti udah diungkapkan. Tapi kalau yang belum kejadian ya jadi belum diungkap, nggak masalah nggak diungkapkan juga gitu. Dan itu nggak ada kewajiban juga dia seperti itu. Oke, jadi 4 poin itu yang menarik, yang bisa jadi bahan konten gua kali ya malam hari ini. Oke, semoga bisa dicerna dan lebih baik sih dibaca aja sendiri, lebih enak ya. Takutnya pemahaman gua sama pemahaman kalian setelah baca bisa beda. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Thank you.